isak tangis keluarga. Gubernur minta pihak berwenang usut dugaan kejanggalan seleksi P3K daerah. COVID-19 meningkat, pihak Bandara Sultan Toha Jambi imbau penumpang patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 28 Desember 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Kirani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, pemakaman seorang prajurit TNI yang gugur ditembak sekelompok kriminal bersenjata KKB saat bertugas di Satgas Pamtas Pos Bausa, Kabupaten Mai Barat, Provinsi Papua Barat Daya, diiringi isak tangis keluarga. Pemakaman dilakukan secara militer di Lari Kemahan Kotodumo, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Setelah menempuh penerbangan dan perjalanan panjang, jenazah Kopral II Kopda Anumerta Hendrianto akhirnya tiba di kampung halaman Rabu sore kemarin. Isak tangis keluarga tak terbendung saat kedatangan jenazah almarhum Kopda Hendrianto yang merupakan salah seorang dari 2 korban prajurit TNI Yonif 113 Yuda Sakti Satgas Pamtas Pos Bausa yang terkena tembakan dari kelompok TPNPB OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB di Jalan Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya. Jenazah almarhum sampai di rumah duka di Lari Kemahan Kotodumo, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh pada Rabu sore sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Dengan menggunakan mobil jenazah milik TNI Angkatan Darat dari Sumatera Barat, prosesi pemakaman almarhum dilakukan secara militer. Prosesi pemakaman dipimpin langsung oleh Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Ryan Obersil dengan diantar anggota Kodim 0417 Kerinci dan pihak keluarga serta kerabat almarhum. Almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang putri yang masih berusia 8 dan 9 tahun. Alhamdulillah hari ini, sore ini, kita sudah melaksanakan prosesi pemakaman mulai dari penjemputan, dari kemudian persemayaman, dan sore ini kita saksikan semua sudah dihadiri oleh banyak masyarakat di sini adalah upacara pemakaman dari Pratu Anumerta Hendrianto. Atas jasanya kepada negara, almarhum diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat dari Kopda menjadi Koptu. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Keluarga pecah saat jenazah Kopda Anumerta Hendrianto dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Lari Kemahan, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Kopda Anumerta Hendrianto tiba di kediaman keluarga yang telah dipadati warga sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 27 Desember 2023. Prajurit TNI Satuan Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Padang itu meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Upacara pemakaman dilakukan secara militer, dipimpin langsung oleh Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Ryan Obersil, dengan dihantar pihak keluarga serta kerabat almarhum. Prosesi pemakaman Kopda Anumerta Hendrianto dilakukan oleh anggota Kodim 0417 Kerinci sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Atas jasanya kepada negara, almarhum diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat dari Kopda menjadi Koptu. Kopda Hendrianto salah seorang dari 2 korban prajurit TNI yang gugur ketika sedang menjalankan bertugas di Yonif 113 Yuda Sakti Satgas Pamtas Pos Bausa saat pengamanan Natal. Kopda Hendrianto gugur terkena tembakan di bagian kepala. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Prajurit TNI Kopda Hendrianto akhirnya dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Di mata pimpinan dan rekannya, almarhum merupakan sosok yang baik dan bersahaja. Prajurit TNI Kopda Hendrianto, Satgas Yonif 133 Yuda Sakti yang gugur ditembak KKB di Papua akhirnya dimakamkan di kampung halamannya di Dusun Kotodumo, Desa Lari Kemahan, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh pada Rabu sore 27 Desember 2023. Sebelum dimakamkan, jenazah Kopda Hendrianto disembahyangkan terlebih dahulu di Masjid Nur Hasanah dan dibawa ke rumah duka. Kemudian baru dilakukan pemakaman secara kemiliteran. Ratusan warga Sungai Penuh memadati lokasi pemakaman Kopda Hendrianto. Ucapan duka cita pun memenuhi sepanjang area pemakaman prajurit TNI yang baru 9 bulan bertugas di Papua. Di mata pimpinan dan rekannya, almarhum yang sudah 14 tahun bertugas di Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti dalam kesehariannya merupakan prajurit yang baik dan banyak menerima anugerah tanda jasa, serta sudah 5 kali ikut melakukan operasi dalam negeri. Memang beliau ini adalah termasuk salah satu anggota yang kita bangga-banggakan. Tapi memang kemarin itu terjadi penyerangan dari pihak OPM. Yang saya sayangkan atau kita sayangkan bersama bahwa penyerangan itu terjadi pada tanggal 25 Desember, di mana mestinya tanggal 25 Desember itu umat Nasrani itu merayakan Natal. Zaret almarhum sewaktu hidup ya, setahu saya dia orang baik, loyal sama pimpinan, sama adik-adiknya pun dia juga loyal lah, nggak ada neko-neko, ya dinas pun ya semua ngikutin peraturan apa yang ada lah. Orangnya baik, ya sama keluarga pun juga baik dia. Dan Rem 032 Wirabraja selaku pimpinan almarhum juga mengapresiasi pemerintah dan khususnya Panglima TNI yang sudah memberikan kenaikan pangkat kepada almarhum 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, menanggapi kisruh dugaan kejanggalan hasil seleksi P3K di sejumlah daerah, Gubernur Jambi Al-Haris minta pihak berwenang untuk mengusut dugaan tersebut agar tidak menimbulkan polemik. Menanggapi kisruh dugaan kejanggalan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di sejumlah daerah, Gubernur Jambi Al-Haris minta pihak berwenang untuk mengusut dugaan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Gubernur menjelaskan berdasarkan aturan, seleksi P3K dilakukan secara transparan. Nilai saat pelaksanaan tes langsung diumumkan BKN dan dapat diketahui secara terbuka. Gubernur menilai jika terbukti ada pihak-pihak yang bermain, dipastikan bakal berdampak secara hukum. Pasalnya, setiap tahapan seleksi langsung dimonitor oleh BKN maupun pihak terkait. Pemerintah Provinsi Jambi sangat menyayangkan jika ada seleksi P3K daerah untuk formasi tahun 2023 terbukti diselenggarakan dengan tidak kredibel. Gubernur menegaskan, khusus untuk pelaksanaan seleksi P3K pemerintah Provinsi Jambi, seluruhnya dilakukan secara resmi dan sesuai hasil dari BKN. Tahapan pelaksanaan hingga keluarnya hasil seleksi yang sudah diumumkan sepenuhnya diselenggarakan oleh BKN. Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi agar tahapannya bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Hal tes P3K itu ya, itu biasanya tesnya online, nilainya jelas, dan itu nilai yang keluar itu akan terkoneksi dengan nilai yang ada di BKN. Kalau misalnya ada yang berani bermain, saya yakin pasti itu berdampak secara hukum. Untuk tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi total menerima 1.855 orang tenaga P3K yang merupakan hasil seleksi dari total 1.922 formasi yang disediakan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Guna memastikan program bantuan internet masuk desa tahun 2023 dapat berjalan dengan baik, Gubernur Jambi Al-Haris secara virtual menyapa pemerintah desa penerima bantuan Dumisake internet masuk desa tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris melalui sambungan virtual menyapa pemerintah desa penerima program bantuan Dumisake internet masuk desa tahun 2023. Hal tersebut dilakukan Gubernur di sela-sela acara penandatanganan komitmen bersama peluncuran satu data Provinsi Jambi yang diselenggarakan di ruang Jambi Data Analytics Center kantor Gubernur Jambi. Gubernur menyebutkan kegiatan menyapa pemerintah desa ini dilakukan untuk mengecek bantuan internet yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi untuk desa-desa terpelosok. Apakah sudah dapat digunakan dengan baik? Program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar untuk pemajuan pembangunan desa, khususnya dalam membuka akses informasi yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, terkait peluncuran satu data Provinsi Jambi diupayakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan data yang optimal, cepat, dan akurat bagi masyarakat. Satu data ini juga berfungsi agar OPD pemerintah provinsi mampu bekerja dan terukur, sehingga dapat memutuskan langkah-langkah kebijakan yang akurat. Terintegrasi semuanya, agar ini menjadi bahan-bahan kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Sementara itu, satu data Provinsi Jambi turunan dari amanah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, COVID-19 kembali meningkat di sejumlah daerah. Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi diimbau untuk mematuhi kembali protokol kesehatan COVID-19. Ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah merebak di sejumlah daerah. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto mengatakan, meski belum dikeluarkannya surat edaran peraturan prokes bagi masyarakat untuk bepergian keluar daerah, namun para pengguna jasa penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi diimbau untuk tetap mematuhi kembali protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kasus COVID-19 kembali merebak dalam beberapa hari terakhir di sejumlah daerah. Tercatat dari penyebaran, ditemukan adanya varian baru virus corona dengan varian JN.1 yang merupakan sublineage dari BA.2.86 di Indonesia. Badan Kesehatan Dunia sebelumnya mengklasifikasikan COVID JN.1 sebagai varian of interest tapi risikonya rendah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Merebaknya kasus COVID-19 di sejumlah daerah perlu diantisipasi dini, terutama terhadap mobilisasi di Bandara Sultan Taha Jambi. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Bandara Sultan Taha Jambi? Kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani. Chandrika, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dapat kami laporkan bahwa memang dalam masa libur Natal 2023 ini meskipun jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha menurun dari tahun sebelumnya yakni berjumlah 21.219 penumpang yang artinya turun sebesar 2,2% dibanding tahun 2022. Akan tetapi untuk aktivitas ataupun mobilisasi masyarakat pada kali ini terbilang cukup tinggi dengan mengingat momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini yang juga bersamaan dengan libur sekolah.
Kemudian saudara, dengan kembali merebaknya virus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia, meskipun untuk di kota Jambi sendiri belum ada laporan kembali terkait lonjakan virus COVID-19 ini, yang mana berdasarkan data statistik Provinsi Jambi menyampaikan bahwa hanya tersisa 2 pasien lagi yang masih dalam proses pemulihan. Akan tetapi ini menjadi kekhawatiran dan fokus kita bersama, terutama bagi pihak Bandara Sultan Taha Saifuddin. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses dan juga langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pihak bandara, pada saat ini kami telah bersama dengan Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Provinsi Jambi, Bapak Siswanto. Baik Pak, seperti apa langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pihak bandara terkait penyebaran COVID-19 ini Pak? Terima kasih. Kami sebagai pengelola bandara, banyak sudah isu yang beredar di Indonesia bahwa COVID akan timbul lagi. Artinya untuk mengantisipasi hal tersebut, kami jadi pengelola bandara menyarankan ke seluruh calon penumpang yang ada di Bandara Sultan Taha Jambi ini untuk memakai masker. Jadi kami juga bandara sudah menyediakan dengan hand sanitizer. Jadi untuk menjaga biar tidak memperluas. Kita sudah pengalaman di tahun-tahun berikutnya dari COVID-19 itu. Kita 2 tahun sudah mengalami hal tersebut. Jangan sampai terulang lagi bahwa COVID akan menyebar lebih luas lagi. Artinya apa? Bahwa kita sudah berpengalaman bagaimana kita menangani kaitannya dengan penyebaran COVID ini, yaitu hal yang paling mudah itu adalah 1, memakai masker, 2, cuci tangan dan seterusnya. Artinya bandara sangat konsen sekali terkait hal tersebut, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Sejumlah upaya masih terus dilakukan oleh pihak Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dan diharapkan masyarakat sebagai penumpang bisa bersama-sama tetap mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan tetap mematuhi protokol melakukan perjalanan. Demikian Sultan Taha Jambi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, saudara, tingginya permintaan pasca perayaan Natal diduga menjadi salah satu faktor naiknya harga daging ayam potong. Di Pasar Sengeti kini harga ayam dijual Rp34.000 per kilogram. Pasca perayaan Natal, harga daging ayam potong di pasar tradisional Sengeti Boro Jambi kembali naik. Semula dijual Rp32.000 per kilogram, kini dijual Rp34.000 per kilogram. Ada kenaikan Rp2.000 setelah momentum Natal. Menurut sebagian pedagang, kenaikan harga sudah terjadi dari penyedia, sehingga harga jual di pasar juga ikut naik. Tingginya harga diduga juga seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat. Biasanya dalam satu hari hanya mampu menghabiskan 60 kg, kini bisa terjual sekitar 100 kg. Berbeda dengan telur ayam, sebelum perayaan Natal dijual Rp55.000 per satu piring yang berisi 30 butir telur. Kini turun menjadi Rp53.000 per satu piring. Hari ini ayam bersih 34. 34 ya, naik lagi Bang? Naik lagi ini sudah 2-3 hari ini. Sebelumnya berapa Bang? Sebelumnya masih 32-an. 32 ya. Kenapa Bang ada kenaikan? Sekitar 3.000-an lah. Kenapa ada kenaikan Bang? Biasa lah kalau sudah mulai tahun baru. Para pedagang tidak dapat memastikan apakah ke depan harga komoditas akan kembali naik atau sebelumnya pada momentum pergantian tahun nanti. Mereka berharap ketersediaan mencukupi sehingga harga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pasalnya, tingginya harga komoditas juga berdampak buruk terhadap pendapatan para pedagang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain personil yang disiagakan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, pemerintah juga mensiagakan sejumlah logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana. Bencana hidrometeorologi baik berupa banjir, angin puting beliung hingga longsor
menjadi salah satu ancaman di Kabupaten Muaro Jambi pada musim hujan. Pemerintah kabupaten telah menetapkan status menjadi siaga bencana hidrometeorologi dengan menyiagakan ratusan personel yang siap menanggulangi terjadinya bencana. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah menyediakan logistik untuk penanggulangan bagi daerah yang terdampak bencana, baik berupa 200 paket sembako, makanan siap saji, tenda pengungsian, dapur umum, dan perlengkapan lainnya. Apabila ketersediaan logistik menipis, pemerintah kabupaten akan kembali mengadakan penambahan, sehingga masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi dapat terlindungi. Merespon semuanya, baik yang musiman maupun yang sifatnya dadakan. Jadi kita membuat dapur umum nanti, kita punya personel cadangan SDM kita berupa tagana. Mereka ini bertugas pasca banjir, ada sebanyak 60 orang. Pemerintah desa dan kelurahan diminta untuk aktif apabila terjadi bencana agar dapat melaporkan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi untuk diberikan bantuan. Penyaluran bantuan dapat dibantu oleh tim tagana yang telah disiagakan di setiap kecamatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya Bawaslu Sarolangun buka rekrutmen ratusan pengawas TPS. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, musim hujan sudah terjadi secara merata di seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo menyebutkan, Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim hujan. Intensitas hujan terjadi berkisar 100 mm atau kategori ekstrim. Masyarakat diminta untuk waspada, khususnya di daerah perbukitan seperti Kabupaten Sarolangun, Kerinci, dan Bungo. Pasalnya di daerah tersebut kerap terjadi longsor saat musim hujan. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo juga menyampaikan puncak musim hujan akan terjadi 2 kali, yakni rentang waktu Desember hingga Januari dan Maret hingga April 2024. Sementara itu, dalam 1 pekan terakhir, Provinsi Jambi masih akan diguyur hujan lebat secara merata. Khusus di Provinsi Jambi, bahwa pada Desember 2023 dan Januari 2024 itu menjadi puncak musim hujan pertama di Provinsi Jambi, sehingga masyarakat sudah harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang ditimbulkan terkait puncak musim hujan, antara lain dari angin kencang, genangan, banjir, tanah longsor di pegunungan tinggi, dan juga berkurang jarak pandang. Itu, Mas. Selain tanah longsor, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai adanya banjir bandang, genangan air, dan angin kencang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Sarolangun telah membuka rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara atau TPS untuk pemilu 14 Februari 2024. Kuota yang dibutuhkan untuk pengawas tempat pemungutan suara sebanyak 856 orang. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Mudrika, mengatakan, di hari pemungutan suara 14 Februari 2024, 1 TPS akan diawasi oleh 1 pengawas. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pihaknya membuka pendaftaran dan penerimaan rekrutmen pengawas TPS gelombang pertama. Rekrutmen akan dimulai awal Januari 2024. Perekrutan pengawas TPS dilakukan berdasarkan amanat undang-undang yang memerintahkan Bawaslu guna menyempurnakan jajaran pengawasan pemilu hingga ke tingkat TPS. Untuk itu, Bawaslu Sarolangun mengajak masyarakat
ikut berpartisipasi dalam mengawal pesta demokrasi dengan menjadi bagian dari PTPS. Untuk tenaga PTPS yang dibutuhkan 856 orang. Sementara itu, untuk pendaftaran dapat mendatangi Sekretariat Panwaslu di setiap kecamatan sesuai domisili. Bawaslu selalu mengimbau kepada putra-putri Kabupaten Sarolangun yang berminat untuk menjadi pengawas TPS sesuai dengan domisili SUP-nya untuk bersama-sama mendaftar ke Panwascam. Sementara itu, PTPS memiliki tugas yang sangat penting dalam mengawasi semua aktivitas di TPS, mulai dibuka hingga perhitungan surat suara. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga PTPS yang profesional dan berintegritas. Setelah nantinya terpilih, anggota PTPS akan bekerja selama 1 bulan pasca dilantik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPUD Sarolangun kembali menerima distribusi logistik pemilu 2024 berupa surat suara DPRD Sarolangun dan surat suara DPRD Provinsi Jambi sebanyak 214.191 lembar. Surat suara pemilu 2024 yang diterima KPUD Sarolangun terdiri dari surat suara DPRD Provinsi Jambi, Dapil Sarolangun Merangin sebanyak 429 dus. Dengan jumlah 214.191 lembar. Untuk surat suara DPRD Sarolangun Dapil Sarolangun 1, yakni Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Batin 8, diterima 114 dus, dengan jumlah surat suara 56.809 lembar. Jumlah ini sudah termasuk PSU sebanyak 1.000 surat suara. Sementara itu, Dapil Sarolangun 2 Kecamatan Pau, Air Hitam dan Mandiagin 131 dus, terdiri dari 65.340 lembar termasuk PSU 1.000 lembar. Sedangkan surat suara daerah pemilihan Sarolangun 3 terdiri Kecamatan Pelawan dan Singkut sebanyak 115 dus dengan jumlah 57.330 lembar dan PSU sebanyak 1.000 lembar surat suara. Surat suara daerah pemilihan Sarolangun 4 terdiri dari Kecamatan Limun, Kecamatan Cerminan Gedang, dan Batang Asai sebanyak 78 dus dengan jumlah surat suara 38.712 lembar dan termasuk 1.000 PSU. RD Kabupaten Kota 4 Dapil 429 dus, kalau lembarnya itu keseluruhan tetap sama dengan jumlah presiden kemarin 214.191. Tuh box 500, cuman ada satu box untuk menggenapi 214.191 itu isinya 330. Ketua KPUD Kabupaten Sarolangun Ahmad Mujadid juga menjelaskan kedatangan logistik pemilu 2024 untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Jambi diangkut 1 unit truk kontainer dengan nomor polisi W9214UT. Diterima langsung jajaran Komisioner KPUD Sarolangun dan disaksikan Komisioner Bawaslu serta pihak kepolisian Polres Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PJ Wali Kota Jambi kembali menegaskan netralitas ASN tidak bisa ditawar-tawar. Pejabat atau ASN Pemkot Jambi diminta tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pemilu. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih kembali menekankan netralitas aparatur sipil negara pemerintah Kota Jambi. Mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. ASN pemerintah Kota Jambi diminta lebih selektif dalam melakukan kegiatan. Salah satunya, tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pemilu. Hal itu sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sri Purwaningsih menyebutkan, netralitas ASN tidak bisa ditawar-tawar, sehingga semua ASN wajib menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Pihaknya juga tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Tugas ASN harus melayani masyarakat dan meningkatkan program pembangunan daerah.
Kita ketahui bersama bahwa memang kebijakan negara untuk ASN kita harus netral. Jadi ya saya pikir tidak bisa didiskusikan, tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa netralitas ASN mutlak dan harus kita laksanakan dengan baik. Maka tadi di forum ini juga saya menegaskan kembali bahwa untuk teman-teman ASN saya di Kota Jambi, mari kita laksanakan arahan dari peraturan perundang-undangan itu untuk kita benar-benar bisa bersikap netral. Sementara itu, hingga saat ini PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi belum menerima adanya laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN pemerintah Kota Jambi. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Joko TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menutup rangkaian Kenduri Warna Bumi tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara ditargetkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk bergerak bersama menjaga maupun melestarikan budaya dan Sungai Batanghari. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menutup rangkaian Kenduri Warna Bumi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menutup rangkaian Kenduri Warna Bumi tahun 2023 yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Gubernur mengatakan, sasaran kegiatan yang terus ditingkatkan setiap tahunnya menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah pusat agar penyelenggaraan kegiatan ini benar-benar mengangkat kembali kebudayaan Sungai Batanghari sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun daerah. Tahun 2023 ini, Kenduri Warna Bumi menggerakkan lebih banyak komponen masyarakat dengan menyatukan para pegiat dan komunitas lokal untuk bergerak aktif dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Jambi. Upaya tersebut dapat semakin mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa pelestarian lingkungan sangat berhubungan erat dengan menjaga kebudayaan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran Kenduri Warna Bumi. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk bergerak bersama, memajukan dan melestarikan Sungai Batanghari. Dimulai Kerinci sampai ke Tanjung Barat dan semuanya sangat banyak makna yang kita petik dari Kenduri Warna Bumi ini. Dan tentu pesan moral kita adalah lingkungan hidup kita, Sungai Batanghari kita. Ini yang dan juga budaya kita yang kita lestarikan. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan agenda tahunan Kenduri Warna Bumi mampu menjadi penggerak laju perekonomian daerah yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Mengantisipasi inflasi daerah jelang Tahun Baru 2024, Bupati Bungo meresmikan toko TPID serta sidak harga pangan di Pasar Tradisional Modern Muara Bungo. Bupati Masuri bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Kabupaten Bungo melakukan peresmian toko TPID. Kemudian sekaligus melakukan sidak dan pemantauan harga di sejumlah pedagang di Pasar Tradisional Modern Muara Bungo. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi daerah dan kenaikan harga komoditi pangan jelang akhir tahun 2023 di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi dan ketersediaan komoditi pangan, pemerintah Kabupaten Bungo bersama tim menghadirkan toko TPID. Toko ini didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mengantisipasi kelangkaan pangan dan lonjakan harga pada setiap hari besar keagamaan, seperti datangnya bulan puasa,
Lebaran, dan hari besar keagamaan lainnya. Kehadiran toko TPID ini tidak akan mengganggu aktivitas jual beli pedagang di PTM Muara Bungo. Kegiatan toko TPID ini kita menyediakan beberapa kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras, minyak goreng, kemudian telur, gula. Nah, ke depan mungkin bisa juga kita titip di sini, penting daging beku. Nah, kita juga berharap ini bisa membantu masyarakat kita, dan kita juga untuk produk kita juga tidak terlalu banyak merek ya. Jadi yang dihasilkan oleh Bulog, sebagian dihasilkan oleh Bulog, dan kita juga menjaga harga-harga yang di pedagang-pedagang itu tetap kita jaga. Sementara itu, hasil sidak harga pangan di pasar tradisional modern Muara Bungo, Bupati Bungo menemukan sejumlah harga kebutuhan pokok stabil dan ketersediaan bahan pokok mencukupi. Bupati Mansuri bersama TPID berkomitmen akan terus memantau kondisi harga di pasar. Jika terjadi lonjakan harga dan kelangkaan, maka TPID Bungo akan segera melakukan operasi pasar. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi menghadiri acara serah terima rumah dinas Kodim 0419 Tanjab oleh PT PetroChina International Jabung Ltd. Acara serah terima rumah dinas berlangsung di halaman Puskesdim 0419 Tanjab. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi mengatakan, sinergitas yang terjalin untuk mencapai kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Apa yang sudah terbangun selama ini harus terus ditingkatkan, sehingga ke depan pembangunan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Salah satu sinergitas yang patut diapresiasi seperti kerjasama yang dibangun antara TNI dan PetroChina dalam pembangunan rumah dinas yang menjadi landasan bagi terwujudnya kesejahteraan prajurit dan keluarga besar Kodim 0419 Tanjab. Sinergi tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi sebagai investasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama menyaksikan salah satu bentuk sinergi antara swasta dengan TNI, mana merupakan bagian dari Universitas Bandung Barat menyerahkan bantuan 3 unit rumah dinas, dan beberapa waktu yang lalu juga kita pemerintah daerah tentunya memberikan juga bantuan 4 unit rumah dinas, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim tidak hanya seperti itu saja, nanti sinergi antara pemerintah dengan TNI Polri dan Forkopimda lainnya juga khususnya dapat sinergi lebih lanjut. Dandim 0419 Tanjab, Letnan Kolonel Artileri Medan Dwi Sutaryo mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan PetroChina. Ia berharap sinergi antara Kodim 0419 Tanjab bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PetroChina dapat terus berlanjut guna mendukung pembangunan di lingkungan Kodim 0419 Tanjab. Terima kasih. Jadi sore ini kita sudah melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan dari PetroChina ke Kodim berupa pembangunan 3 unit rumah untuk prajurit. Harapan kami ke depan sinergi antara kami dengan PetroChina maupun dengan pemerintah daerah dapat berlanjut. Jadi yang disampaikan oleh Bapak SM PetroChina tadi, bahwa sesuai dengan tugas pokok kami salah satu adalah pengamanan objek vital nasional bersifat strategis, dan itu sudah kita laksanakan. Dan tahun ini juga dari PetroChina memberikan kontribusi yang positif dengan memberikan TSR berupa bantuan rumah prajurit sebanyak 3 unit. Sementara itu, Field Manager PetroChina International Jabung Ltd. Rudi Hermawan menyatakan dukungan PetroChina terhadap ketahanan pangan energi nasional. PetroChina akan mendukung TNI dalam pengembangan wilayah, termasuk pembangunan rumah dinas asrama prajurit. PetroChina menyerahkan bantuan 3 unit rumah tinggal untuk prajurit Kodim 0419 Tanjab dengan total anggaran Rp531.145.803. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Badan Nasional Narkotika Provinsi Jambi tangkap 2 pengedar sabu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. BNN Provinsi Jambi membentuk tim khusus berantas peredaran narkoba. Nantinya tim akan memantau langsung peredaran narkoba saat malam pergantian tahun 2023-2024. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi akan membentuk tim khusus pencegahan peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Pembentukan tim khusus ini guna mengantisipasi peredaran narkoba saat malam pergantian tahun. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, nantinya tim ini akan difokuskan memberantas dan mencegah peredaran narkoba di Jambi, di tempat yang disinyalir menjadi sarang narkoba. Selain memantau langsung tempat pusat keramaian, petugas akan diterjunkan ke sejumlah titik arus lalu lintas saat malam pergantian tahun baru. Kami ya menjelang tahun baru, tentu kami bergabung dengan jajaran Polda Jambi. Ya, beberapa minggu lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi, kemudian juga melaksanakan Polda Jambi juga melaksanakan gelar pasukan. Kami ikut andil untuk mengantisipasi tapi dari kacamata narkoba. Sanksi tegas akan diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Penyalahgunaan narkoba harus diberantas dan diharapkan generasi muda terhindar dari bahaya narkoba. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sabu dan pil ekstasi di Kabupaten Bungo diamankan tim BNNP Jambi. Keduanya ditangkap saat akan bertransaksi barang haram tersebut. Wahyu Liananda dan Laili Maskut, warga Kabupaten Bungo ini tertunduk lesu saat digiring ke ruang pemeriksaan di BNNP Jambi. Keduanya diamankan saat bertransaksi narkoba di Dusun Kampung Lereng, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Warabungo, Provinsi Jambi. Dari tangan mereka, petugas menyita 10 paket kecil dan 3 paket sedang, 6 butir pil ekstasi dan sejumlah barang bukti lainnya. Menurut petugas, keduanya merupakan target operasi petugas lantaran sudah berkali-kali mengedarkan sabu di wilayah tersebut. Petugas masih memburu 1 orang lainnya berinisial I yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang. Kronologis penangkapan dari kedua tersangka atas nama Wahyu Liananda dan Laili Maskut, yang mana kami berawal dari laporan masyarakat telah terjadi peredaran narkoba di salah satu basecamp di wilayah Kabupaten Bungo. Saat ini keduanya telah ditahan di rutan BNNP Jambi. Keduanya terancam dipenjara hingga seumur hidup lantaran melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polres Merangin memusnahkan ratusan botol minuman keras berbagai merek. Total ada 729 botol miras yang dimusnahkan. Jelang perayaan Tahun Baru 2024, Polres Merangin memusnahkan 729 botol minuman keras atau miras hasil operasi penyakit masyarakat di tahun 2023. Ratusan botol miras berbagai merek dan jenis ini dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat di halaman parkir Polres Merangin. Ratusan botol miras itu merupakan hasil sitaan dari toko yang tidak memiliki izin dan tempat hiburan malam pada tanggal 6 hingga 23 November 2023 lalu. Penjual paling banyak ditemukan di ujung jalur 2 Kelurahan Dusun Bangko. Pedagang yang menjual miras mendapat penindakan hukum dan pembinaan. Dengan adanya pemusnahan ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan menimbulkan rasa aman dan nyaman saat masyarakat merayakan malam pergantian tahun 2023-2024. Jumlah miras kita pada saat ini 729 botol yang telah kita lakukan penyitaan, termasuk yang kita hancurkan. Itu pun di luar yang telah kita kirimkan kepada pihak CPU sebagai bagian proses tindakan hukumnya. Pihak Polres Merangin akan terus menggelar razia hingga malam pergantian tahun. Robadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, seorang wanita di Jambi jatuh ke dalam lubang galian instalasi pengolahan air limbah. Insiden tersebut terjadi saat wanita tersebut mengejar pelaku jambret gawai miliknya. Seorang wanita berinisial L jatuh ke dalam lubang galian IPAL sedalam sekitar 10 meter di kawasan Simpang Duren, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dari rekaman CCTV, terekam kendaraan perempuan tersebut tampak melaju kencang dari arah Ancol, Kota Jambi, mengejar satu pengendara motor. Namun lantaran jalannya rusak dan sempit akibat galian IPAL, membuat perempuan tersebut jatuh ke dalam lubang galian. Insiden tersebut viral di media sosial. Menurut Kapolsek Pasar, AKP Cahyono, perempuan tersebut ternyata korban aksi pencurian di depan Mall WTC. Korban yang saat itu mengendarai motor sambil menelpon tidak menyadari sedang diintai pelaku. Pelaku akhirnya merampas gawai korban dan melarikan diri. Korban yang tidak terima kemudian mengejar pelaku sebelum terjatuh ke dalam lubang galian IPAL. Itu sekitar habis maghrib lah ya, sekitar jam 19, ya jam 19-an lah. TKP-nya di depan Ramayana, pintu keluar itu. Jadi ketika itu korban keluar dari Mall Ramayana, kemudian pakai sepeda motor, ketika di jalan sambil menggunakan handphone. Ketika menggunakan handphone-nya dipepet oleh dua orang laki-laki, langsung dirampas. Langsung diambil HP-nya. Kini korban dalam kondisi membaik dan motornya telah dievakuasi. Korban juga sudah melapor ke Polsek Pasar terkait insiden pencurian dan polisi masih mencari keberadaan pelaku. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas bongkar muat batu split tepat di bawah jembatan Aurduri 2 diduga ilegal. Kepala KSOP meminta aktivitas tersebut berhenti sebelum dikenai sanksi. Kapal tongkang bermuatan batu split melaksanakan aktivitas bongkar muat di area bawah jembatan Aurduri 2 Kota Jambi. Alat berat ekskavator tampak memindahkan bebatuan yang ada di dalam tongkang tersebut. Aktivitas bongkar muat ini ternyata meresahkan warga dan viral di media sosial. Pasalnya, aktivitas tidak memiliki izin. Menurut Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Jambi Prihartanta, pihaknya telah menegur dan meminta aktivitas tersebut berhenti. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang pertama kita jelaskan terkait dengan batu split yang ada di jembatan Aurduri 2. Itu saya katakan bahwa kapal tersebut tidak ada izin. Sehingga sana situ dan kita dari KSOP sudah melakukan tindakan, yaitu yang pertama teman-teman dari patroli ke sana untuk memberitahukan kepada mereka bahwa kegiatan itu belum ada izinnya. Kemudian yang kedua adalah untuk kapal tersebut dikeluarkan dan dibongkar di pelabuhan umum maupun TUKS yang sudah ada izinnya. Pihak KSOP berjanji akan memberikan sanksi jika masih beraktivitas. Sesuai dengan aturan, jika bersalah, pihak kapal dikenai sanksi berupa denda administrasi senilai 300 juta rupiah. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat menangani 251 perkara tindak pidana. Dari jumlah tersebut, kasus narkotika cukup menonjol jika dibandingkan dengan perkara lainnya. Selama tahun 2023, 251 perkara telah ditangani Kejari Tanjung Jabung Barat. Dari 251 perkara, kasus narkotika terbesar mencapai 93 perkara dan pencurian 59 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat pengembalian uang negara ke kas daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Jabung Barat Marcelo Bellah mengatakan sejumlah perkara yang ditangani telah berproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kasus narkotika serta pencurian menjadi kasus yang cukup menonjol dibandingkan dengan perkara lain. Untuk tindak pidana khusus, tahap penyelidikan 3 perkara, tahap penyidikan 2 perkara, dan tahap penuntutan 3 perkara.
Sementara itu yang telah dilakukan eksekusi sebanyak 3 perkara. Sepanjang tahun 2023, khususnya dalam penanganan perkara, kemudian penyelamatan keuangan negara, dan tentunya ada kita pemulihan keuangan daerah di tahun 2023. Adapun yang dapat kami sampaikan di tahun 2023 sebanyak 251 perkara dari Polres, dari Polres sama dari perkara itu kita melaksanakan peratut 251, penuntutan 250 dan eksekusi. Sementara uang negara yang berhasil diselamatkan hasil tindak pidana korupsi sebesar 2 miliar rupiah lebih, serta denda hasil tindak pidana korupsi sebesar 300 juta rupiah telah dieksekusi serta disetorkan ke kas negara. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, telah melaksanakan bantuan hukum sebanyak 28, pendampingan 119, pelayanan hukum 19, dan pemulihan keuangan daerah sebesar 2 miliar rupiah telah disetor ke kas daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Kerani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.